Selamat siang Budian dan teman-teman. Kami dari kelompok 3, kami akan membahas tentang perjalanan bangsa dalam teks cerita sejarah. Kelompok kami terdiri dari Angel Jessica, Ezra Talina, Jeffrey Saverino, Leonie Sara, dan Sally Setiawan. Pertama-tama kami akan membahas peta konsep. Yang pertama itu ada menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang kedua ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dan yang ketiga menelaah kebahasan teks cerita sejarah. Dan yang terakhir menyusun teks cerita sejarah pribadi. Subbab A. Menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Menurut KBBI, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks sejarah adalah naskah atau narasi yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu. Lalu yang kedua ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama ada menampilkan latar masa lalu disajikan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut, berbentuk teks cerita ulang, sering menggunakan konjungsi temporal, dan yang terakhir isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi, dengan latar cerita berupa fakta. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah itu dibagi menjadi dua, ada cerita sejarah non-fiksi dan cerita sejarah fiksi. Cerita sejarah non-fiksi berarti teks cerita sejarah yang ditulis berdasarkan fakta sejarah. Tokohnya benar-benar ada, begitupun juga dengan latar kronologis peristiwanya. Teks cerita sejarah non-fiksi itu juga dibagi menjadi beberapa jenis seperti novel, cerpen, legenda, dan juga roman. Contoh bukunya itu ada Hidupku Sesudah Max Havelaar, karya Mayon Sutrisno, Hatta Aku Datang Karena Sejarah, karya Sergius Suparto, roman Hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman, karya Ero Kajat Asura. Lalu yang kedua ada teks cerita sejarah fiksi. Cerita sejarah fiksi yang diambil dari latar peristiwa masa lalu, tokohnya bersifat fiktif, yang artinya itu bersifat fiksi, tidak realistis, tidak bersifat nyata atau hayalan, namun latar dan waktu peristiwanya itu berupa fakta. Teks cerita sejarah fiksi juga dibagi menjadi beberapa jenis seperti biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Contoh bukunya itu ada Pulang, karya Leila S. Chudiro, Lingkar Tanah Lingkar Air, karya Ahmad Tohari, Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya. Lalu yang keempat, ada struktur teks cerita sejarah. Terdapat 3 struktur dalam membuat teks cerita sejarah yang baik, yaitu yang pertama ada orientasi, yaitu bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Kedua, ada insiden atau urutan peristiwa, yaitu rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Lalu yang ketiga dari reorientasi, yaitu komentar pribadi penulis terhadap cerita yang bersifat opsional. Lalu yang kelima ada informasi penting dalam teks cerita sejarah. Informasi penting dalam teks cerita sejarah juga merupakan unsur pembangun. Unsur pembangun tersebut antara lain unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kedua unsur tersebut mempengaruhi isi cerita sejarah. Yang ada informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Teks peristiwa sejarah berisikan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Untuk dapat menemukan informasi penting tersebut, kita harus membaca keseluruhan isi cerita sejarah. Berikut ini ada langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara seksama. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Lalu yang ketiga, ada mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Lalu yang B, ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang pertama ada unsur intrinsik, merupakan unsur utama dalam membangun sebuah karya sastra. Pada pembahasan ini, cerita sejarah akan berwujudkan novel. Berikut ini adalah unsur intrinsik teks novel sejarah. Yang pertama ada tema. Biasanya tema yang ditulis pengarang dalam teks cerita sejarah akan berhubungan dengan sejarah, tokoh agama, pejuang, dan perebutan kekuasaan. Lalu yang B ada alur atau plot. Yang terbagi menjadi 3, ada alur maju mundur, ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran.
Nah, alur maju ini urutannya itu sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Kalau alur mundur, itu rangkaian peristiwanya tidak sesuai dengan urutan kejadian dan ceritanya bergerak mundur. Lalu ada alur campuran, yaitu rangkaian peristiwanya merupakan campuran alur maju dan mundur. Lalu yang ketiga ada penokohan, yaitu pelukisan gambaran tentang seseorang dalam sebuah cerita atau bisa dikenal dengan watak. Lalu yang dia ada sudut pandang, cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menjadikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Lalu yang ada latar, yang berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Lalu yang terakhir ada amanat, sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik, adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari luar teks sejarah. Namun unsur intrinsik tidak secara langsung mempengaruhi bangunan atau sistem dalam teks cerita sejarah. Berikut ini adalah unsur ekstrinsik dalam membentuk teks cerita sejarah. Yang pertama ada rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Lalu yang kedua ada dari segi corak penceritaan yang mengandung dua corak penceritaan, yaitu berupa peristiwa fakta yang menceritakan sejarah pembukaan negeri, penaklukan, hubungan diplomatik, kegemilangan, dan kejatuhan sebuah negara. Lalu juga ada peristiwa bukan sejarah seperti mitos dan legenda. Lalu yang ketiga ada unsur keagamaan. Contohnya teks cerita sejarah di Indonesia yang kental pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu yang keempat ada unsur politik seperti konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Lalu yang kelima ada unsur ekonomi. Ada teks cerita sejarah akan dijumpai beberapa kegiatan ekonomi seperti berdagang, mencari ikan, atau bertani. Lalu yang terakhir ada unsur sosial yang biasanya terdapat di dalam status sosial seperti antara raja dan rakyat atau antara penguasa dan rakyat. Baik, sekarang kita masuk ke nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Pembukaannya, cerita sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah maupun berlatar waktu sejarah. Nah, oleh karena itu, cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai kehidupan, di mana nilai-nilai tersebut masih relevan dengan kehidupan masa kini. Sebaliknya, ada nilai-nilai yang mulai ditinggalkan pada kehidupan modern, sebagai contoh, nilai budaya. Nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah dapat dikonversi ke dalam bentuk teks eksplanasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kita harus dapat menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nah, cara menentukannya itu dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah membaca teks cerita sejarah dengan saksama. Lalu yang kedua, kita harus bisa menelaah perbuatan dalam tokoh cerita. Yang ketiga, kita harus menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Dan yang terakhir, kita harus dapat menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Seperti teman-teman bisa lihat, ada 4 nilai. Nilai pertama nilai moral, nilai kedua ada nilai budaya, nilai ketiga itu ada nilai religius, dan yang keempat ada nilai sosial. Nah, lalu berikutnya, yang ketiga, itu ada keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai kehidupan manusia dapat diketahui dengan menganalisis tindakan tokoh dalam cerita di mana nilai kehidupan dalam cerita tersebut harus dapat disimpulkan. Nilai-nilai dalam teks sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dengan nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita sejarah mungkin sudah ditinggalkan masyarakat modern. Di sisi yang lain, nilai moral dalam teks cerita sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Lalu langkah terakhir adalah konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Nah, teks cerita sejarah itu dapat dikonversi menjadi teks eksplanasi, drama, atau pantun. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, penting bagi kita untuk memahami struktur teks eksplanasi terlebih dahulu agar saat mengonversi dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, strukturnya dapat teman-teman bisa lihat di buku, itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Lalu di sini ada contoh nilai dalam teks sejarah. Saya akan membacakan. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian, datang bondongan gerobak, mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku.
Nah, dari kutipan di atas, nilai sosial yang tampak itu adalah pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Nah, cerita ini saya ambil dari Pramudia Anandatur dari bukunya Mangir di Jakarta, KPG tahun 2000. Berikutnya. Ya, yang selanjutnya menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Kebahasaan yang baik dalam teks cerita sejarah membuat penyampaian cerita lebih nyaman dibaca, mudah dipahami, dan menarik minat pembaca. Lalu, apa saja ciri kebahasaan teks cerita sejarah? Yang pertama adalah keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang tidak terikat dengan posisi, sehingga dapat diletakkan pada awal, tengah, dan akhir kalimat. Keterangan juga berfungsi memberi informasi tambahan dan mempertegas tokoh maupun latar peristiwa sejarah. Beberapa jenis keterangan sebagai berikut. Yang pertama, keterangan tempat. Berfungsi menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah. Contoh preposisinya di, ke, dan dari. Yang kedua, keterangan waktu. Berfungsi menerangkan latar waktu kejadian teks cerita sejarah. Contoh preposisinya sebelum, sesudah, dan pada. Yang ketiga, keterangan alat. Berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contoh preposisinya dengan. Yang keempat, keterangan tujuan berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Contoh preposisinya agar, supaya, dan untuk. Yang kelima, keterangan cara berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Contoh preposisinya dengan, secara, dan dengan cara. Yang keenam, keterangan penyerta berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Contoh preposisinya dengan, bersama, dan berserta. Yang ketujuh, keterangan perbandingan. Berfungsi membandingkan dua aspek, baik dilihat dari persamaan atau perbedaan. Contoh preposisinya seperti, bagaikan, dan laksana. Yang kedelapan, keterangan sebab berfungsi menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian. Contohnya seperti, contoh preposisinya seperti, bagaikan, dan laksana. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda atau nomina. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Yang ketiga, bahasa kias. Bahasa kias atau kata kias adalah penyimpangan makna atau serangkaian kata agar memperoleh arti khusus atau efek khusus. Kata kias dapat disebut juga sebagai gaya bahasa. Kata kias biasanya digunakan untuk memberi rasa keindahan dan penekanan. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik dan ungkapan. Adapun makna simbolik adalah makna yang disampaikan dalam simbol-simbol oleh penulis dan berhubungan dengan konteks teks cerita sejarah. Dan ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus, yang dimana makna-makna dari unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau membentuk makna baru. Next. Jeff, next Jeff. Ya, selanjutnya di sini ada hasil dari telaah kami mengenai kutipan teks cerita sejarah. Adapun saya akan membaca kutipan teks cerita sejarah tersebut. Yang digeser belum tentu salah, dan yang diangkat belum tentu benar. Jawab Onto Wiryo. Kamu betul, kata Ratu Ageng. Lebih tepat lagi, yang digeser itu orang pandai, dan yang menggantikan bodoh. Itulah kesalahan paling mendasar, tapi selalu berulang di dalam sejarah raja inti kekuasaan. Tapi, mau apa dan mau bagaimana lagi? Pemerintahan yang keliru ini sedang berlangsung. Dan, yang paling keliru, bahwa di antara pembantu-pembantu yang diangkat Sultan untuk menguatkan pemerintahannya, tidak diketahuinya ada sejumlah tikus yang menggerogoti kekuasaannya. Sumber Reni Silado, Pangeran Diponegoro, menggagas Ratu Adil, Solo 3 Serangkai 2007. Dari sini kita dapat melihat penggunaan ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, penggunaan keterangan, yaitu untuk dan di dalam. Yang selanjutnya, penggunaan kata sifat, yaitu salah, benar, bodoh, dan keliru. Yang ketiga, penggunaan makna simbolik, yaitu tikus, yang artinya dalam teks cerita sejarah tersebut adalah terdapat beberapa pembantu yang secara diam-diam berkhianat dan menjadi hama bagi kerajaan. Yang keempat, penggunaan keungkapan,
yaitu menggerogoti kekuasaan yang artinya secara perlahan menghancurkan dan secara perlahan merampas kekuasaan. Next. Oke, yang terakhir adalah menyusun teks cerita sejarah pribadi, yaitu membuat teks cerita sejarah pribadi dengan menulis cerita sejarah pribadi dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab dengan tujuan tulisan teks cerita sejarah pribadi memperhatikan kaidah kebangsaan. Informasi yang digunakan dalam teks cerita sejarah salah satunya dapat dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali fakta sejarah. Lalu langkah-langkah untuk menyusun teks cerita sejarahnya, yang pertama adalah menentukan tema, yaitu sejarah apa yang digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah pribadi. Yang kedua, membuat kerangka sejarah terlebih dahulu, lalu yang disusun secara kronologis, yaitu sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, dan beberapa peristiwa. Lalu yang ketiga adalah mencari literatur, sumber sejarah buku, dan media relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Yang keempat adalah kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan, lalu kemudian bisa dituangkan sejarah tersebut ke dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Lalu yang kelima, cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, yaitu baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasannya. Yang terakhir adalah merevisi, apabila pada tahap mencermati terhadap kekeliruan, dilakukan perbaikan atau revisi. Next. Syarat penulisan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah menulis teks cerita sejarah pribadi sangat diperlukan pemahaman tentang langkah-langkah menulis. Itu langkah-langkah yang harus dipahami merupakan langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah. Yang kedua, menulis cerita sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan yang dimaksud tentulah harus didasarkan pengetahuan yang baik dari penulis. Yang ketiga, penulis dapat menggunakan biodata sebagai bahan untuk menulis cerita sejarah pribadi. Menulis teks sejarah pribadi bisa bersumber dari biodata diri atau sejarah lainnya yang dialami oleh penulis. Yang keempat, agar tulisan yang dihasilkan baik, penulis harus menetapkan fokus peristiwa sejarah yang akan dijadikan tulisan. Dengan maksud, penulis memberikan penjelasan mengenai sejarah yang dia tulis tanpa harus bertele-tele atau menghubungkan dengan peristiwa di luar teks. Yang kelima, penulis tetap harus mengetahui aturan penulisan paragraf secara benar, yaitu dengan maksud paragraf yang baik dan benar harus memiliki kelengkapan sejumlah paragraf di dalamnya. Adapun unsur paragraf yang dimaksud antara lain, gagasan utama merupakan unsur paragraf yang berupa topik, kalimat utama yang berisi gagasan utama suatu paragraf, dan kalimat penjelas yang merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama. Lalu yang berikutnya adalah menyunting teks cerita sejarah. Kegiatan penyuntingan teks sejarah harus memperhatikan dan memeriksa kaidah dalam teks yang meliputi penggunaan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Lalu langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah tersebut yaitu dengan yang pertama adalah membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah, yang kedua mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan ataupun tanda baca, yang ketiga memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah. Berikut adalah foto pengerjaan dari kelompok kami. Tian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Tadi kan ada disebut konjungsi dan preposisi. Nah, apa ya perbedaan antara konjungsi dan preposisi? Ya, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Perbedaan konjungsi dan preposisi adalah konjungsi atau kata hubung berfungsi menghubungkan antar klausa, frasa, kalimat, atau paragraf. Sementara preposisi atau kata depan berfungsi menandai hubungan antara klausa dan frasa dan tidak dapat menghubungkan kalimat dan paragraf. Sekian dari saya. Makasih. Saya ingin bertanya. Kan tadi kan ada disebut konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu artinya apa? Sama contohnya dong.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Jadi konjungsi temporal itu adalah sebuah kata penghubung yang memberikan penjelasan hubungan waktu dari dua peristiwa. Nah, konjungsi temporal itu juga dibagi menjadi dua, ada konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat itu contohnya lalu, kemudian, setelahnya, dan selanjutnya. Kalau misalnya konjungsi temporal tidak sederajat itu contohnya semenjak, selama, sementara, dan lain. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti, Nova? Udah jelas, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Udah nggak ada. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Kami akan akhiri. Terima kasih.